Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Lumayan katanya. Truk box mundur dan melindas motor di belakang jadi jalan menanjak di Bandar Lampung. Pengendara motor kritis. Warga Rawapitu, Tulang Bawang diresahkan kemunculan buaya berukuran besar di siring sawah dan permukiman. Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu pelayaran kapal Roro di Selat Sunda. Puluhan warga desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Kamis siang berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Lampung Selatan. Mereka menuntut lapangan sepak bola milik desa yang diklaim seseorang bernama Bahatma dikembalikan. Lahan yang disengketakan seluas 1,4 hektar. Menurut warga, tanah yang berdampingan dengan sekolah dasar tersebut sudah puluhan tahun difungsikan sebagai lapangan sepak bola dan fasilitas umum. Sengketa bermula ketika pemegang sertifikat lahan tersebut memasang patok batas lahan. Warga kaget atas pematokan itu sebab nama dalam sertifikat tanah dan pemegang sertifikat juga bukan warga desa Kalirejo. Tanah yang ada di desa Kalirejo itu yang dari dahulu, dari nenek moyang kita hadir transmigrasi dari Jawa ke sini, itu adalah tanah untuk fasilitas umum, yang diperuntukkan untuk fasilitas umum. Kalirejo mana? Kalirejo itu Kecamatan Palas, desa Kalirejo Kecamatan Palas, yang buktinya itu sampingnya itu ada sekolahan SD negeri, dan itu masih menjadi satu. Dan hari ini tanah itu sudah dimiliki dengan sertifikat resmi oleh seseorang. Warga dan kepala desa Kalirejo, Kecamatan Palas akan menggugat pemilik sertifikat lahan sepak bola tersebut agar bisa kembali menjadi aset desa. Desa Kalirejo merupakan desa transmigrasi yang dulunya oleh pemerintah disediakan lahan permukiman serta lahan fasilitas umum. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMA dan SMK di Tulang Bawang mengikuti pelatihan pasukan pengibar bendera merah putih atau anggota Paskibra saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. 51 pelajar itu antara lain berasal dari SMA Negeri 1 Banjarmargo, SMA Negeri 1 Banjar Agung, SMK Negeri 1 Banjarmargo, dan beberapa sekolah lain di Tulang Bawang. Mereka dilatih di lapangan sepak bola Kecamatan Banjarmargo oleh tentara. Nanti berhentinya di situ. Siap. Para peserta bangga bisa terpilih sebagai anggota Paskibra. Rasa bangga itu mereka buktikan dengan serius berlatih sebagai bagian dari menghargai perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan Indonesia. Kalau dari sekolah lain saya kurang tahu, tapi kalau dari sekolah saya ada 14 anak yang diambil. Senang nggak? Maksudnya dalam arti mengikuti pelatihan seperti ini senang nggak? Senang, bahagia, bangga bisa kepilih jadi Danton pemimpinnya. Pelatih meminta para calon anggota Paskibra bisa serius dan bersungguh-sungguh supaya pelaksanaan upacara dan pengibaran bendera merah putih bisa berjalan lancar. Kita hari ini kebetulan latihan Paskibra memperingati Hari RI yang ke-77 di Kecamatan Banjarmargo. Kebetulan kita dapat amanah untuk melaksanakan latihan ini dari beberapa sekolahan.
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tingkat kabupaten di Tulang Bawang akan dilaksanakan di lapangan Banjarmargo. Selain di Tulang Bawang, sejumlah daerah lain di Lampung juga tengah menyiapkan para calon anggota Paskibra. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Banjir teman-teman. Banjir merendam jalan poros dalam kota Bandar Lampung saat hujan lebat pada Rabu sore. Jalan yang terendam banjir diantaranya Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat, dan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Raja Basa. Ketinggian banjir mencapai setengah meter dan mengakibatkan beberapa motor mogok. Tak hanya jalan raya, banjir juga merendam permukiman, di antaranya di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Ketinggian air hampir 1 meter dan merusak perabotan rumah tangga serta kendaraan. Sebuah mobil di garasi dan becak yang diparkir di jalanan nyaris tenggelam terendam banjir. Menurut warga, salah satu penyebab banjir buruknya sistem drainase di daerah ini. Drainase tidak mampu menampung air hujan dan meluap ke permukiman setiap hujan tiba. Warga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung segera menormalisasi drainase agar banjir tidak terjadi lagi. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Sumatera lintas tengah Desa Bandar Putih, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Senin sore. Kecelakaan melibatkan dam truk muatan batu dengan truk tangki pengangkut BBM dan satu motor. Kedua truk ringsek bagian depannya dan para pengemudinya terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara pengemudi motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Penyebab kecelakaan belum diketahui, namun bermula dari tabrakan antara dam truk yang sedang melaju dari arah Bukit Kemuning menuju Bandar Lampung dengan truk tangki Pertamina dari arah lawan. Motor yang ikut kecelakaan berada di belakang truk tangki. Kecelakaan mengakibatkan kemacetan panjang hingga 2 km di Jalan Sumatera lintas tengah. Petugas kesulitan mengevakuasi 2 truk karena ada muatannya yang berat. Petugas minta pemilik kendaraan untuk memindahkan muatannya. Sebuas-buasnya harimau tak akan memakan anaknya sendiri. Peribahasa itu rupanya tidak berlaku bagi MS. Pria berusia 48 tahun ini ditangkap di rumahnya oleh polisi Polres Pringsewu karena diduga memperkosa putri kandungnya yang berusia 12 tahun. Perkosaan terhadap korban terjadi saat ibunya yang juga istri tersangka sedang pergi. Tersangka mengancam korban dengan pisau agar tidak menceritakan aibnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka juga diduga tega menjual korban ke pria hidung belang untuk melunasi hutang. Pemerkosaan terhadap korban terbongkar setelah dilaporkan ke ibunya dan polisi. Tersangka pun mengakui seluruh perbuatannya yang dilatar belakangi hilaf. Polisi menyita barang bukti pakaian korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Berdalih untuk membayar utang miliaran rupiah, seorang bidan di Bandar Lampung nekat membawa kabur 8 unit mobil sewaan. Tersangka bernama Desi Andriani, warga Kelurahan Bumi Waras, yang ditangkap bersama penadah mobil bernama Herianto, warga Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Kedua tersangka diringkus pada Rabu siang setelah polisi mendapat 4 laporan penggelapan dari pengusaha penyewaan mobil.
Modus tersangka awalnya menyewa mobil lalu digadaikan kepada penadah dengan harga 20 hingga 40 juta rupiah per unit. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti 4 mobil. Uang hasil kejahatan tersangka Desi Andriani digunakan untuk mencicil utang dan berfoya-foya. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi, sebab 4 mobil hasil kejahatan tersangka belum ditemukan. Para tersangka dijerat dengan pasal yang berbeda, yakni tentang penipuan dan penggelapan, serta penadah barang hasil kejahatan. Ancaman hukumannya sama-sama 5 tahun penjara. Seorang pria yang mengenakan seragam TNI dievakuasi ke rumah sakit setelah pingsan usai mengamuk di stasiun kereta api Kota Bumi, Lampung Utara, Senin siang. Ia marah-marah saat dihadang petugas karena naik kereta api tanpa tiket. Polsuska sempat menenangkannya, namun kemarahan pelaku malah kian menjadi. Ia berencana akan naik kereta api tujuan Sumatera Selatan. Pelaku rupanya adalah tentara gadungan. Pelaku bernama Suryanto, warga desa Sinarjaya, Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara. Hasil pemeriksaan petugas Koramil Kota Bumi, Suryanto berencana ke Sumatera Selatan untuk berobat ke salah satu rumah sakit. Petugas tidak melaporkan Suryanto ke polisi, sebab ia merupakan pria yang mengalami depresi. Suryanto kemudian diserahkan ke keluarganya, namun seragam TNI yang dipakainya disita. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.